Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Masih puasa kan? Ini minggu terakhir puasa kayaknya ya, ditambah beberapa hari ke depannya. Jadi semangatnya harus tetap kuat ya, sehingga bisa menyelesaikan puasa dengan baik ya. Berharap pengampunan dosa dari Allah SWT, berharap berkah kesehatan, rezeki, kebahagiaan lahir batin ya, pertemanan ya, dan lain-lain, karena kita semua tahu bahwa Allah itu maha kasih sayang bagi hamba-hambanya yang taat beribadah, taat beramal baik, dan menghindari semua larangan-larangannya. Insya Allah apa yang dicita-citakan akan terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini sangat indah, sejuk karena tadi malam hujan deras ya. Tadi Bu Ratna alhamdulillah sudah olahraga ya, bersepeda ontel kelilingi kampung. Kemudian di pojok kampung Bu Ratna ada tambak yang masih asri, sangat indah, lihat sunshine ya, sempat ya memberi semangat bahwa setiap hari adalah hidup yang baru, ada sinar matahari yang baru. Jadi kita awali hidup yang baru dengan semangat dan perbuatan yang lebih baik dari kemarin. Mohon izin dan ridho Allah. Hari ini kita akan belajar hukum dagang ya. Sebagai rasa syukur, kita awali belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalau kita belajar hukum itu ternyata ruang lingkup hukum itu sangat luas ya. Jadi secara garis besarnya hukum itu ada hukum privat dan ada hukum publik. Apa itu hukum privat? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Apa contohnya hukum privat? Misalnya hukum perdata. Nah, pada hukum perdata ini ya, itu yang diatur hubungan antara orang dengan orang. Misalnya tentang jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, rujuk ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di dalam hukum hubungan antara orang dengan orang, misalnya perkawinan, itu harus diatur supaya antara hak dan kewajiban dari masing-masing orang itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada yang satu mengalahkan yang lain dan lain-lain. Jadi harus seimbang, dan itu dibuat kesepakatannya, persetujuannya. Bagaimana ya undang-undang perkawinan mengatur perkawinan itu. Kemudian ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara, pemerintah, masyarakat dengan negara, pemerintah. Contoh hukum publik itu apa? Hukum pidana, masalah kejahatan. Jadi kalau saudara ada pencurian begitu, saudara bisa lapor ke polisi. Nah, itu mengatur hubungan antara saudara yang ada peristiwa pencurian di saudara dengan lapor ke polisi supaya dicari ya pencurinya ya, lewat proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu tadi hukum publik. Contohnya hukum pidana seperti yang Ibu jelaskan tadi, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan hukum dagang? Kita hari ini akan belajar tentang hukum dagang. Hukum dagang ini pertamanya itu masuk wilayah hukum privat
yaitu bagian dari hukum perdata mengatur hubungan antara orang dengan orang. Tetapi karena perkembangan zaman, ya, jual beli perdagangan pada zaman sekarang itu lebih luas dibandingkan dengan jual beli zaman sekarang yang hanya antara pembeli dan penjual yang sangat sederhana, misalnya di pasar tradisional. Maka sekarang hukum dagang itu juga diatur oleh pemerintah, misalnya dengan adanya undang-undang perdagangan dan sebagainya. Zaman dulu hukum dagang ini masuk wilayah hukum perdata dan pengaturannya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Produk Belanda, ya. Tetapi karena perkembangan zaman juga ternyata masalah perdagangan itu menjadi luas pada zaman dulu, sehingga ada pengaturan tersendiri yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan hukum itu, ya? Ikuti terus ya konten-konten Bu Ratna tentang belajar hukum. Insya Allah akan tambah wawasan, akan sadar hukum, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang hukum di dunia ini, karena kalau dilanggar maka ada sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Dan itu nggak enak ya saudara-saudara, teman-teman yang baik, nggak enak ya. Jadi hidup itu pilihan, kita pilih yang baik, yang taat, dan tidak melanggar hukum. Ya, kenapa tidak enak? Contoh ya, kalau kita melanggar undang-undang lalu lintas maka akan merugikan orang lain. Misalnya kalau ngebut ya, orang lain jadi luka atau meninggal karena ditabrak sepeda motor atau sakit ya. Kemudian saya lihat ya ketika Bu Ratna mau berangkat kerja itu, lihat ya lampu lalu lintas itu sudah merah, tetapi banyak orang yang nggak sabar yang menanti lampu hijaunya itu sampai melewati tanda zebra cross itu. Nah, itu bahaya banget ya. Kenapa? Kalau misalnya pada posisi yang sedang berjalan itu tidak tahu kalau saudara dalam posisi yang sangat tidak boleh dipakai, itu maka akan tertabrak. Itu berarti saudara sendiri yang keliru ya. Jadi harus belajar bersabar untuk mentaati undang-undang lalu lintas. Nah, hari ini hukum dagang yang akan kita pelajari berkaitan dengan perusahaan. Ayo teman-teman, ada yang punya hobinya usaha, berwira swasta, berbisnis kecil-kecilan untuk merintis karena cita-citanya sebagai pengusaha, maka saat muda, saat kuliah, ya saat menanti cari pekerjaan, mungkin sudah mulai mulai merintis untuk buka usaha sendiri. Dan itulah kelebihan anak muda ya, kreatif banget sehingga tidak mau diam. Pada hukum dagang itu berkaitan dengan perusahaan, ada tema yang namanya urusan perusahaan atau Handelssak. Apa itu urusan perusahaan atau Handelssak ya? Jadi Handelssak atau urusan perusahaan adalah segala macam urusan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat imaterial, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Nah, ya, Handelssak atau urusan perusahaan itu adalah segala sesuatu yang bersifat materi atau imaterial, non materi, yang ada dalam lingkungan perusahaan. Ya, bagaimana maksudnya? Jadi kalau saudara mempunyai perusahaan itu bentuknya bisa perusahaan perseorangan, firma, CV ya, yayasan, PT ya. Maka dalam perusahaan saudara itu harus ada yang disebut dengan urusan perusahaan atau Handelssak. Apa urusan perusahaan Handelssak itu? Adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan perusahaan yang berupa materi atau imaterial atau non materi. Ya, kalau materi itu misalnya alat-alat kantor, gedung, furniture ya,
kemudian alat tulis, mobil, bahan produksi, tanah, dan sebagainya. Tapi kalau imaterial, yang non materi, itu misalnya SDM yang handal, kemudian SDM yang handal mulai dari pimpinan sampai lini ke bawah, kemudian manajemennya, cara mengelola perusahaan, kemudian kualitas dari produk yang dihasilkan, kemudian bahan kualitas yang dihasilkan, dan nama baik perusahaan, juga nama perusahaan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham yang dimaksud dengan urusan perusahaan? Ya? Nah, baiklah, dipahami dulu. Apalagi teman-teman yang punya cita-cita untuk jadi pengusaha dan sekarang sudah mulai merintis, ikuti terus konten Bu Retna ini. Pemahaman tentang urusan perusahaan sampai di sini dulu. Nanti Ibu lanjutkan ke konten berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, mohon maaf ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.